Guys, kembali lagi di Automotive. Kali ini kita masuk ke chapter mobil bekas. Dan mobil yang kita bahas kali ini adalah Isuzu Panther 2007 Automatic Transmission. Pasti pada belum pernah dengar kan guys? Kita kupas tuntas mobil ini. Mobil ini adalah mobil yang banyak digunakan. Sudah banyak banget yang menggunakan Panther. Tetapi kita bikin lebih nyaman lagi mobil ini, yaitu dengan menggunakan transmisi otomatis. Nah, kenapa yang ini beda yang kita bahas kali ini? Karena mobil ini menggunakan transmisi otomatis full konvensional, bukan yang original, yaitu electronic control transmission. Untuk detail lebih lengkapnya, kita lihat lagi guys. Untuk pertama, kita bahas mengenai eksteriornya guys. Panther generasi kedua ini disebut New Panther, masuk pada tahun 2000. Lalu di tahun 2003, Panther menggunakan kaca bonding pada kaca samping, belakang, dan kaca belakang. Untuk kaca depannya, memang sudah dari tahun 2000 sudah menggunakan kaca bonding. Ini cukup excited ya menurut saya, untuk Panther dari tahun segitu sudah memikirkan menggunakan kaca bonding. Lalu, Panther juga melakukan facelift di tahun 2004, yaitu facelift wajah, yaitu lampunya sudah one piece antara lampu sen dan lampu utama, dan juga bumper sudah melakukan facelift juga di tahun 2004. Oke. Untuk di bagian belakang di tahun 2004 juga Panther melakukan facelift pada lampu belakangnya dan juga pada lampu plat nomor dan garnish-garnish di dekat plat nomor. Dan di 2007 perubahannya cukup besar, di mana di 2007 Panther sudah tidak menggunakan antena yang di atas, tetapi Panther sudah menggunakan antena di kaca atau disebut glass antena. Jadi eksterior lebih terlihat bersih, dan juga untuk tutup tangki sudah bukanya dari dalam semua ya guys. Lalu untuk mobil yang kita bahas kali ini, grillnya sudah menggunakan grill jaring, sudah dimodif sedikit menggunakan grill jaring. Kenapa grill jaring? Karena grill jaring ini merupakan salah satu kita mau modifikasi mobil untuk timeless. Jadi biasanya pabrikan itu melakukan perubahan untuk facelift pada grill, entah itu di chrome, entah itu bentuknya dirubah. Tapi kalau dengan kita pakai grill jaring, itu mobil akan bisa lebih timeless. Jadi nggak bakal ketahuan itu mobil tahun berapa. Oke. Dan juga kalau kita lihat sisi depan untuk lampunya ini masih menggunakan bohlam H4 untuk lampu utamanya. Untuk lampu kecilnya masih bohlam biasa, dan sennya juga bohlam biasa, belum ada yang LED. Sama dengan juga lampu belakang, semuanya masih menggunakan bohlam biasa. Oke. Untuk sisi suspensi, Panther ini untuk yang bagian belakang menggunakan per daun yang kuat tapi empuk. Mobil ini terkenal dengan bantingannya yang sangat empuk tapi kuat karena untuk bawa barang untuk per belakangnya. Dan mobil yang kita bahas ini sudah menggunakan shock breaker Bilstein untuk bagian belakangnya, dan juga untuk bagian depannya masih menggunakan shock standar, tetapi tipe suspensi yang di depan itu menggunakan tipe torsion beam, yang mana tipe torsion beam ini adalah salah satu yang digunakan di Formula One di zaman dulu. Oke. Dan kita bisa lihat juga eksteriornya, Panther ini sudah menggunakan velg original Mitsubishi Pajero Sport, yaitu ring 17, dengan penggunaan ban ukuran 205/50 ring 17. Dengan penggunaan ban ini, tapaknya cukup lebar, tapi yang paling bermanfaat adalah pada saat nikung. Karena dengan ban lebih tipis, dindingnya tidak mudah bergerak, maka pada saat nikung kecepatan tinggi ini lebih enak. Cuman konsekuensinya, bantingan agak sedikit lebih keras. Oke, untuk di sektor interior, kita bahas dulu interior. Yang pasti, interior di tahun 2007 sudah menggunakan warna beige, bisa dilihat. Dan selain warna beige, interior Panther di tahun 2007 itu sudah sampai paling atas door trimnya, sudah lebih rapi. Karena kalau yang di tahun sebelumnya itu tidak menutup sampai kaca atas, tapi agak sampai bawah. Lalu, untuk mobil yang kita bahas kali ini, cukup apik kendaraannya, yaitu transmisi sudah dirubah otomatis, bisa dilihat close persnelingnya otomatisnya original, ditambah juga dengan center console yang original. Karena ini tipenya smart, kemarin tidak ada console boxnya, tapi sudah ada console box.
Lalu kembali ke door trim, kita karena ini tipe smart, bisa dilihat untuk tarikan pintunya hanya untuk yang fungsional saja, tidak untuk pemodelan. Lalu glove boxnya standar ya modelnya. Juga audionya sudah diganti ini dengan Pioneer S4050BT, di mana sudah menggunakan Bluetooth dan bisa terima telepon. Jadi memudahkan pada saat mengemudi bila ada telepon masuk. Jadi pengemudi tidak hilang konsentrasinya. Lalu untuk interior juga sudah ditambahkan turbo timer untuk mobil ini. Jadi mobil ini lebih aman untuk turbonya. Jadi pada saat dimatikan akan ada jeda untuk sebelum mobil mesin keadaan off, akan ada jeda dahulu karena sudah menggunakan turbo timer. Lalu untuk model 2007 ini juga bahan joknya sudah menggunakan semi kulit semuanya. Terus safety belt hanya untuk baris paling depan. Juga AC, harusnya mobil ini mendapatkan single blower, tetapi untuk mobil yang kita bahas ini sudah menggunakan double blower dan terlihat original ya, modelnya tetap sama, slim untuk double blower belakangnya. Dan untuk bagian second row ini bisa dilihat pada door trim ini tetap sama ya, ada tempat sampah kecil imut-imut ini yang dilengkapi di Panther dari tahun yang pertama. Lalu yang membuat saya menarik adalah untuk bagian eksterior, khususnya di bagian second row ini bisa dilihat untuk legroom kakinya itu cukup besar ya. Kenapa cukup besar? Ini kalau saya perhatikan dengan Panther yang masih dijual sekarang. Karena Panther itu yang dijual sekarang itu sudah bangkunya hadap depan semua dan tidak ada yang seperti ini. Ini kalau nanti dilihat di baris ketiga, bangku belakangnya itu sudah masih menggunakan tipe yang hadap-hadapan. Yang mana tipe hadap-hadapan ini karena bangkunya lebih kecil, maka untuk legroom di bagian tengahnya itu sangat-sangat luas. Jadi kayak hampir sama kayak nyetir limosin ini. Kalau jadi penumpangnya ya hampir-hampir sama lah, kakinya lega untuk bagian tengah. Untuk bagian belakang, interiornya seperti ini, masih ada dongkrak originalnya lagi di sini. Terus ada kotak ini. Kenapa ditaruh kotak ini? Karena ini perlengkapannya banyak ya. Perlengkapannya selain kunci-kunci standar, itu ada pemadam api, juga ada alat penambal ban. Sudah disediakan oleh mobil ini. Tapi ini bukan original nih, tambahan, karena mobil ini banyak digunakan untuk keliling luar kota. Banyak luar kota, dalam kota, ya banyak lah. KM-nya pun ya sekarang hitungannya baru 192.000, cukup tinggi tapi tidak tinggi-tinggi banget. Dikarenakan ini tipe yang smart, maka di bagian belakang ini tidak ada tabung pengisian air, karena tidak ada wiper dan tidak ada penyemprot washer untuk pembersih kaca belakangnya. Oke, juga dikarenakan mobil ini mobilitasnya tinggi dan pemiliknya ingin lebih nyaman, maka mobil ini kalau saya perhatikan sudah ditambahkan hordeng untuk menambah kenyamanan dari panasnya matahari, dan juga ditambahkan juga tweeter dari Crescendo agar suara speakernya lebih terdengar. Masuk ke sektor engine, bisa dilihat mesinnya masih sangat-sangat standar, yaitu menggunakan tipe mesin 4J A1L dengan turbocharger dan EGR, exhaust gas recirculation, untuk emisi supaya Euro 2, karena pada saat 2007, pada saat itu pemerintah menekankan pabrikan wajib emisinya Euro 2. Untuk mobil ini, engine-nya standar banget, cuman hanya perawatannya aja menggunakan oli motul. Lalu, untuk turbonya bisa dilihat, turbonya masih kering banget. Ini karena efek penggunaan turbo timer tadi, salah satunya. Dengan menggunakan turbo timer dari baru sampai sekarang, seal turbonya belum ada bocor ya. Karena setiap ingin mematikan mesin, pasti ada jeda dulu selama 30 detik baru mesinnya mati. Dan juga di mobil ini sudah menggunakan aki kering, lalu menggunakan coolant motor gede, jadi suhunya lebih terjaga dan AC bisa lebih dingin. Lalu minyak power steering juga menggunakan Motul, dan kompresor AC-nya menggunakan oli M Karate.
Di sini juga bisa dilihat untuk engine-nya, dipsticknya ada 2 ya guys. Ada dipstick Matic, ada dipstick untuk mesin ya standar di sana. Bisa dilihat ini ada 2 ya karena ini udah Matic. Dan perbedaannya dengan Matic dengan Panther yang menggunakan original automatic transmission-nya pada gasnya. Pada kabel gas bisa dilihat di pompa injeksi. Untuk Panther yang menggunakan transmisi ori dari Isuzu itu pasti ada sensor untuk menyambungkan ke transmisi ECT. Nah, dikarenakan mobil ini adalah transmisinya Matic-nya menggunakan tipe Matic konvensional seperti yang saya bilang tadi, menariknya di sini. Ini tipe konvensional, guys. Jadi pindahnya tuh benar-benar berdasarkan tekanan dari oli. Jadi olinya harus benar-benar lebih dijaga karena oli berperan penting untuk perpindahan transmisi DC. Tapi transmisi ini cocok banget sama mesinnya masih konvensional. Panther ini sama sekali tidak ada elektroniknya untuk mesinnya. Benar-benar konvensional banget. Jadi ini benar-benar mesin bandel, kuat, dan perawatannya sangat-sangat murah. Oke guys, sekian dulu untuk engine-nya. Wah, kosong guys. Yuk kita kickdown ya. Indahnya sih cukup halus ya, tetapi ya tarikannya segini, tidak sangar-sangar banget tarikannya. Cuman ya it's okay lah kalau untuk orang-orang yang cukup berumur yang masih suka sama Panther untuk pakai mobil seperti ini, larinya sih cukup lah untuk orang tua ini. Pas lagi jalanan lagi sepi enak banget guys. Masih gigi 3, tadi udah di 4, kita turunin lagi. Sorry Pak. Ya 3 lagi. Oke. Kodenya juga masih berasa ya kalau dipencet. Oke guys, sekian dulu untuk test drive performa engine-nya. Sekian untuk video dari kami, yaitu chapter mobil bekas yang kita bahas, yaitu mobil yang cukup unik, yaitu Isuzu Panther 2007 dengan transmisi otomatis konvensional. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram kita, yaitu Automotrade, dan juga Instagram saya Franciscus Winata. Dan yang paling penting, subscribe, like, dan komen bila kalian mau sharing mengenai mesin diesel atau bagi kalian yang punya Isuzu Panther juga yang mau dirubah seperti ini, dan juga untuk perawatan kendaraan. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys.